Iblis ini, si ular ini harus membuat manusia satu frekuensi dengan dia, sehingga pairing dan connected, sehingga terjadilah transfer files. Walaupun kita bilang kita nggak pengen energi kita diambil sama si iblis, tapi pada saat kita pairing dan connected sama dia, karena kita ada di dalam frekuensinya dia, dia bisa mengambil semua yang energi yang ada di kita. Makanya coba deh Tanpa lihat, kita sadari mungkin. tanpa kita. Kesukaan ya. Jadi kesukaan, dan itu gak bakal susah, benar-benar nggak jadi sesuatu hal yang mesti dipaksa-paksa. Kayaknya jadinya nggak ke mall tuh jadi kayak puasa, kayak oke gue hitungin 1 hari nggak ke mall, 2 hari ke mall, enggak, bener-bener biasa aja gitu. Oke. Thank you, Jess. Ya memang akhirnya kalau saya pribadi ngelihat perubahan Jessica ya, akibat ya Tuhan kita unik ya, bekerja dengan masing-masing orang, masing-masing cara gitu, sesuai dengan karakter orang itu. Saya lihat memang Jessica ini yang bisa di kesukaan dia nonton, Tuhan pakai lewat film bioskop. Dan dari situ dia bisa tiba-tiba jadi, dan orangnya ini memang Jessica ini tipikalnya dia orangnya penasarannya tuh tinggi. Jadi begitu di film itu memancing rasa penasaran dia, kepancing lah dia jadi pengen cari tahu apa yang ngomongin di film itu. Dan sekarang saya bisa tahu, wah emang Tuhan luar biasa ya merekayasa hidupnya Jessica. Karena kalau saya sendiri untuk tarik dia untuk berjalan di ikut Tuhan, mungkin akan lebih susah. Itu harus dari orangnya sendiri yang mendapatkan. Kadang kita mau tarik-tarik orang, ayo kejar Tuhan. Ya selama orang itu belum ada keinginan dari diri dia sendiri, susah. Kayak dorong mobil, kayak direm tangan gitu loh rasanya. Sampai begitu dia punya kesukaan sendiri, dimulai dari rasa penasaran itu, tiba-tiba Tuhan kayak unlock berbagai hal. Dia jadi kayak anak kecil yang ketemu mainan baru, dan Tuhan pakai itu untuk reveal dirinya dia kepada Jessica. Dan terjadilah seperti yang Amsal 9 ayat 10 yang mengatakan begini, mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Tadi kan Herlina ngomong tentang Bani Isakar, itu kan dia dapat discernment kan, dapat pengertian, dapat hikmat. Iya. Bagaimana melihat waktu. Karena si Jessica ini penasaran tentang Tuhan, tentang dari film ini, dari situ dia penasaran tentang apa yang Tuhan lakukan, rencana Tuhan bagaimana. Tuhan tiba-tiba jadi reveal berbagai hal ke dia, sehingga dalam perjalanan itu dia jadi lebih mengenal Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya ke Jessica lewat begitu. Dan akibat dari pengenalan yang di-unlock begitu sama Tuhan, tiba-tiba dia memperoleh pengertian itu. Tadi yang dikatakan di Amsal 9 ayat 10 mengatakan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Dan ini yang kalau gua sambungkan lagi dengan tadi kita bahas tentang frekuensi, tentang yang akibat dari makan buah pohon terlarang itu manusia jatuh dalam dosa. Kita tahu bahwa si iblis ini, si ular ini makanannya debu dan tanah. Yang dikatakan kutukannya loh, yang Tuhan katakan terkutuklah engkau hai ular, makananmu adalah debu dan tanah. Nah kita tahu ular ini nggak makan debu dan tanah. Dia makannya di sini, ular itu makannya daging. Dan kita tahu bahwa tubuh jasmani kita ini dibuat dari debu dan tanah. Manusia seperti kayak kita, selama masih hidup Tuhan tetap kasih kesempatan bertobat. Makanya kita masih bisa makan berbagai jenis makanan yang kita sukai gitu ya. Kita memperoleh energi dari situ. Tapi kalau si ular, si iblis ini nggak bisa. Makanan dia adalah debu dan tanah, Tuhan katakan. Makanya dia harus membuat kita manusia hidup di dalam frekuensi debu dan tanah ini. Frekuensi kedagingan. Itulah dia membuat fokus kita, segimana mungkin dia buat manusia itu hidup ada di dalam frekuensi kedagingan ini. Kita tahu rupa-rupa kedagingan Tuhan katakan tentang apa? Ketamakan, hawa nafsu, keserakahan, percabulan, perjinahan. Kita tahu hal-hal ini yang akhirnya dipakai jadi seperti, kita tahu sekarang kalau kita lihat di sosial media, berapa banyak orang yang semakin hedon hidupnya. Itu memang sudah dikondisikan oleh si iblis lewat dunia ini. Ya. Dan ketika manusia ketrap ada di dalam frekuensi ini, seperti gue dulu pernah share tentang Bluetooth. Bagaimana sih cara kerjanya Bluetooth? Dia akan membuat dua handphone ini untuk pindah data, caranya dua handphone ini harus pairing dan connected. Ya.
Pairing dan connected ini artinya kan satu frekuensi. Iya. Si iblis ini, si ular ini harus membuat manusia satu frekuensi dengan dia, sehingga pairing dan connected, sehingga terjadilah transfer files. Walaupun kita bilang kita nggak pengen energi kita diambil sama si iblis, tapi pada saat kita pairing dan connected sama dia, karena kita ada di dalam frekuensinya dia, dia bisa mengambil semua yang energi yang ada di kita. Makanya coba deh Tanpa lihat. kita sadari mungkin. Tanpa kita sadari, Iya. coba deh. Kalau Bro Andy sama Elina coba lihat, sama Jessica mungkin bisa perhatiin. Orang-orang yang hidupnya mengejar dunia, mengejar kekayaan, atau hidupnya dia tidak bisa mengampuni, di-lead oleh semua yang tentang kedagingan. Coba deh lihat. Kalau dilihat, orang ini pasti hampa. Pasti rasanya ada yang kosong. Mungkin mereka bisa punya dapat uang yang banyak, atau mungkin mereka hawa nafsu kedagingan mereka bisa dipenuhin. Ya, Misalnya saya mereka pernah tuh kayak waktu itu pernah Jim Carrey, dia kan pernah bicara tuh. Jim Carrey, Ya, betul. dia pernah bilang kalau kalian bisa ngelihat secara lebih dalam kehidupannya saya, kata dia, Iya. semua yang saya achieve semuanya itu means nothing. Lu akan mencapai kehampaan, kata dia. Betul, Kayak makanya gitu. dia bilang kalau bisa, dia bilang dia berharap ya orang-orang kan pada yang dia kejar di dunia ini apa? Status sosial. Ya, Dia bilang dia udah mencapai sebagai artis Hollywood yang terkenal, Uang. pengen kaya. Saya sebagai artis Hollywood udah kaya banget. Dia bilang, saya berharap kalau ini semua yang dikejar sama orang, saya berharap orang-orang nyampe di posisi saya, ya, terus lihat, harus sadar. baru sadar bahwa nggak ada apa-apa di sini. Iya, Nggak ada apa-apa. Makanya memang ini yang si iblis lakukan. Jadi kalau saya bilang dia ngejebak orang ada di frekuensi kedagingan ini tuh seperti nge-trap, kayak kita dibuat ada di dalam peternakannya dia. Hmm. Kita itu dibuat seperti kayak hewan ternak yang ada di peternakannya dia. Memang sih di-treat dengan semua yang baik nih hewan ternak ini. Kalau kayak sapi wagyu dipijitin, ayam atau sapi ini semua dikasih makan yang terbaik, mungkin juga dirawat kesehatannya dan lain-lain. Tapi tujuan akhirnya adalah untuk disembelih ataupun dipotong. dipotong. Iya, Makanya Roh Kudus datang kepada setiap kita untuk membantu kita keluar sebenarnya dari trap ini. Orang-orang yang ke-trap di sini, ini yang bahasanya tadi awal Bro Hendy ngomong, ini orang-orang yang tertidur, nggak sadar bahwa mereka ada di dalam frekuensi ini loh maksudnya. iya, Mereka ke-trap ada di dalam frekuensi ini, mereka pikir hidup mereka baik-baik, tapi sebenarnya ada di dalam sangkar ini. Dan orang-orang yang wake up adalah orang-orang yang sadar bahwa kok saya selama ini saya pikir saya hidup merdeka, ternyata saya ke-trap ada di sini. Dan orang-orang yang wake up ini, Tuhan bilang, kalau kamu, dia bilang, tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu izinkan aku memimpin hidup kamu, kamu akan memperoleh jalan, kebenaran, dan hidup. Iya. Kebenaran itu akan dibukakan. Dan jalan hidup orang benar dikatakan, itu akan semakin terang, dan terang, dan terang seperti rembang tengah hari. Itu kalau saya ibaratkan seperti ini. Kalau kita ada di lantai 1, kita lihat jalanannya macet, Mhm. ya kan? Kita lihat jalanan macet di lantai 1. Tapi begitu kita naik ke lantai yang lebih tinggi, kita akan lihat dari ketinggian. Misalnya lantai 1 kita lihat jalanan macet total. Begitu kita ada di lantai 10, kita bisa lihat ternyata macetnya cuma sedikit doang. Iya, Lebih daripada jarak berapa, mungkin 1 atau 2 kilo, ternyata di depannya jalanannya kosong atau lancar. Atau dari ketinggian kita bisa lihat, oh ternyata ada way out yang lain, nggak Iya. perlu kena kemacetan ini. Kita jadi punya pengertian, ini kan yang tadi Helena dan ngomongin tentang hikmat Bani Isakar. Mereka mengerti, melihat situasi dan kondisi. iya, Tapi itu hanya bisa dilihat dari ketinggian. Dan hanya orang yang wake up yang bisa naik kepada ketinggian ini. oke. Kalau orang yang tidak wake up, dia hanya akan ada di bawah seperti ini. Makanya mereka melihat hidup mereka jadi seperti di podcast kita sebelumnya, seperti roda berputar, mutar aja di situ. Iya, Hari ini jadi pergumulan, misalnya contoh tadi Bro Hendy ngomong di financial. Besok tiba-tiba financial udah diberkati, Financial problem lain lagi. nanti ada lagi masalah yang lain lagi. Iya, Nanti kesehatan udah sembuh, ntar ada lagi masalah yang lain lagi. Jadi muter aja. Itulah yang akhirnya orang jadi ngomong, hidup seperti roda berputar. Padahal firman Tuhan nggak pernah bilang hidup seperti roda berputar. Firman Tuhan bilang, aku akan bawa kamu naik menjadi kepala dan bukan ekor, Ya. berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi selama kita nggak mau wake up, susah. Nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa.